Giasih M.Ham dari SMA Negeri 2 Sidoarjo. Dan tema atau topik kali ini pagi ini ya akan dibahas adalah tentang hidroponik ya, tentang tanaman. Biasanya yang menyukai adalah bagi ibu nanti yang berminat atau sudah mengikuti dunia hidroponik dan lebih jelas atau lebih mengetahui mana dan monggo langsung saja untuk Ibu Giasih, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih teman-teman. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pagi ini kita coba untuk berlatih hidroponik. Saya coba untuk ini sebetulnya imbas dari saya latihan, kemudian saya coba untuk share ke teman-teman. Karena di rumah saya lahannya sempit, sehingga saya membutuhkan bagaimana bisa menanam sayur yang membutuhkan waktu yang kecil. Baik, hidroponik adalah berasal dari kata Yunani yaitu hidro, yang berarti air, kemudian poros yang berarti daya. Hidroponik juga dikenal sebagai soilless culture atau budidaya tanaman tanpa tanah. Jadi hidroponik adalah budidaya atau menanam tanpa tanah dengan hanya menggunakan media air sebagai penggantinya. Kemudian jenis tanaman yang bisa dipakai untuk hidroponik: sayur daun seperti selada, bayam. Kemudian sayur buah itu stroberi, tomat, dan wortel. Kemudian bunga hampir semua kan. Anggrek kemarin kami coba. Kemudian umbi-umbian seperti kentang yang sudah saya coba baru kentang tapi belum banyak, belum tumbuh. Mengapa menggunakan hidroponik? Satu, karena kreativitas. Hidroponik memerlukan kreativitas yang baik untuk menciptakan sistem yang bisa menjaga sistem minyak tanaman yang baik dan juga enak untuk dipandang. Ini bisa ditempatkan di meja tamu, di meja makan, atau yang dekat dengan dapur. Kemudian menyenangkan, karena dengan melihat banyak tanaman hijau, kita menjadi senang untuk merawat, menanam, dan memanennya. Kemudian bisa pula menjadi peluang bisnis yang bisa kita lakukan dengan hidroponik. Yang sudah saya lakukan kreatif itu potnya itu saya tempatkan di dekat sumur, jadi langsung ke matahari. Kemudian menyenangkan itu karena anak saya memelihara burung itu memerlukan kangkung. Perbarui karena yang tertampil di layar cuma gambar luarnya saja, belum ada materinya.
Sudah share konten tuh. Gimana? Yang di layar masih Sudah share berupa konten. tampilan luar di HP, belum ada slide tentang Oh. hidroponik. Terus caranya gimana? Bentar. Share konten. Ini. Bentar. Kok gini? Udah? Belum? Ya sudah. Tapi kecil. Coba bisa di zoom atau gimana biar lebih jelas. Di zoom-nya Ya, ya sudah nggak apa-apa. oke. Monggo dilanjut pemaparan Iya. materinya. Kenapa kita hidroponik tadi? Kreatif, menyenangkan, dan membuat peluang untuk dan keunggulan hidroponik yaitu satu, hasil dan kualitas tanamannya lebih tinggi. Dua, lebih terbebas dari hama dan penyakit. Menggunakan air dan pupuk lebih hemat. Dapat untuk mengatasi masalah tanah karena kita menggunakan tralong air. Dapat juga mengatasi masalah keterbatasan lahan. Hanya 1 meter kali 160 itu bisa ada 54 hole yang bisa diisi beberapa. Kemudian yang bawahnya saya pakai untuk menanam kangkung. Kemudian dapat untuk mengatasi masalah keterbatasan lahan, rekayasa iklim mikro dalam greenhouse. Kemudian pertumbuhannya lebih seragam. Media tanam hidroponik itu rock wool, merupakan metan organik yang berbentuk menyerupai busa, memiliki serabut yang halus dan bobotnya sangat ringan. Busa ini terbentuk dari tanaman basil yang dipanaskan dengan suhu sangat tinggi. Tutup pintunya. Kemudian media tanam metan hidroton merupakan metan hidroponik yang terbuat dari bahan dasar lempung yang dipanaskan. Hidroton dapat digunakan berulang kali dengan bentuk bulat. Hidroton dapat mengurangi risiko merusak akar. Ini yang saya pakai untuk menanam tomat. Kemudian media tanam hidroponik metan, sekam bakar. Merupakan metan organik sehingga ramah lingkungan dengan pH netral sehingga bagus untuk perakaran tanaman. Sekam bakar memiliki daya ikat air yang cukup bagus serta mengaerasi yang baik. Yang berikutnya adalah kokopit. Merupakan metan organik yang terbuat dari sabut kelapa. Kokopit memiliki daya serap yang tinggi. Yang berikutnya pertalite. Merupakan metan yang dibuat dari batuan silika yang dipanaskan pada suhu tinggi. Pertalite mirip busa styrofoam.
berikutnya adalah benkalit. Sifatnya hampir sama dengan perlengkapan, hanya boleh lebih menyerap air dan bobotnya lebih berat. Dibuat dari batuan yang dipanaskan pada suhu tinggi pula. Yang berikutnya ada hidrogel. Seperti mainan anak-anak ini sebetulnya. Hidrogen merupakan kristal polimer yang berfungsi menyerap dan menyimpan air dan melepaskan air dan menutrisi secara proporsional pada saat dibutuhkan oleh tanaman. Tidak semua tanaman dapat tumbuh dengan baik di dalam hidrogel. Hidrogel juga bisa ditanami sayuran seperti selada, jaisim. Tanaman tersebut tumbuh dahulu di arang sekam sampai berumur sebulan, kemudian sebelum dipindahkan ke dalam hidrogel. Sekarang kita lihat ke pembenihan. Benih juga mempengaruhi hasil semaian. Pastikan benih Anda gunakan itu baik dan kualitas bagus. Pembibitan, siapkan metannya, rockwool tadi. Media tanam yang biasa digunakan untuk menyemai adalah rockwool atau sekam bakar. Ini dimasukkan ke air, kemudian kita peras, kemudian kita sebarkan benihnya. Nah, kalau yang ini adalah pembibitan menyerai dengan rockwool. Ini setelah disebarkan, ditunggu 2-3 hari. Ini pasti akan pecah benihnya akan pecah, kemudian mulai tumbuh seperti ini. Ini terus langsung dikeluarkan kena sinar matahari. Kalau terlambat itu akan terjadi seperti ini, kutilang. Atau kalau normal kan daun ketika sudah bisa kelihatan. Kalau ini panjangnya batangnya jadi panjang, etilasi, kutilang. Jika telat kena sinar matahari. Nah, ini kalau normal seperti ini, kalau telat seperti ini. Kemudian setelah dari sinar matahari, kalau daun sejatinya sudah keluar atau daun yang ketiga atau keempat, itu kita pindahkan ke kolam pakai net pot. Isi dulu, kemudian pindahkan ke net pot, kemudian dimasukkan ke lubang-lubang yang sudah kita sediakan. Ada lumbunya. Nah, ini sambil perlahan, kemudian dicoba untuk dibersihkan, dimasukkan di ini kokopit tadi dari lempung. Itu untuk menahan akar supaya tidak jatuh. Atau bisa juga digapit dengan rockwool. Ini digapit dengan rockwool. Ini pakai kubur sampai tuh. Ini. Nah, ini yang sudah dikasih air. Sudah pindah tanam. Ada 6 sistem hidroponik. 1 sistem big. Sistem big itu seperti ini. Kemudian water culture, APP flow, float and drain, kemudian drip irrigation, aeroponik, udara, betul-betul udara. Jadi hidroponik tapi ada selasanya udara. Terus NFT juga sama, hampir mirip dengan aeroponik. Ini sistem big,
itu ini ada apa, sumbu yang ke arah air, ini laptopnya, ini air nutrisi, kemudian kita coba dari begitu, satu benih itu dikasih 500 ml bekas panel kasar kan ini, kemudian dicoba untuk dipindah botolnya dilepas, digunting, kemudian masukkan kain panel ini, dimasukkan ke tutup botol, benihnya dimasukkan, sedotan lah, kemudian masukkan sedotan ke suplai O2 sebagai saluran ventilasi, kemudian masukkan air nutrisi ke air nutrisinya, gunakan media seperti sekam, styrofoam, rockwool, Siapa? Pak, ini bude rasa mbak tutup tuh pintunya. terus Orang beberapa buka. foto sistem. Ini Wifi-nya nggak bisa jelas tuh. Yuk buka. Ini saya Buka. Bu Nur, tolong Bu Nur. Buka pintunya. Mikrofonnya supaya di-mute, Bu. yang di sini itu slide dan slide ini. Yang kedua adalah water culture seluruhnya airnya ada full di atas itu di dekat pot, tapi ada aerator ini untuk mencoba membuat gelembung-gelembung. Kemudian ini dibuat ABB flow. Ini ada dua, air nutrisinya yang paling bawah, kemudian diairkan ke yang atas. Masih ada sela di sini. Kemudian ini drip irrigation untuk cabai. Saya coba untuk tomat. Saya gunakan timer karena saya mengajar sampai dengan jam 3:30 atau jam 4. Jadi sempat menyiram. Kalau sampai rumah udah kesel banget. Jadi ini kegunaannya. Satu, sebagai nggak ada lahan tanah, kemudian yang kedua nggak ada waktu untuk nanam, tapi pengen metik. Kemudian drip irrigation, beberapa drip irrigation seperti ini dimasukkan. Ini untuk tanaman agak keras sedikit. Kalau yang NFT ini seperti ini, diberikan ruang sedikit untuk atas ya. Ini selang untuk ke atas, air dialirkan, kemudian turun lagi, balik lagi pakai air. Ini beberapa foto NVT, miringannya seperti itu, yang miring kan. Ini NVT lagi. Ada 60 batang. Ini kan hanya di samping rumah, tapi langsung ke sinar matahari. Ini media tanam. Ini contohnya masih mulai dulu. Aeroponik itu nih, ada udara di sini. Listrik, tapkan, kemudian airnya di sini. Ininya hanya sesekali menggunakan air. Nah, ini kentang. Sumbunya di bawah. Ini paling cocok untuk aeroponik. Karena di atas itu ada tanamannya, kemudian ini adalah buahnya, kentang. Saya gagal kemarin. Kemudian coba lagi, berhasil. Ya lumayan untuk menghadapi hari raya. Nah, untuk
penjelasan pupuknya, nutrisi hidroponik adalah unsur yang diperlukan tanaman untuk bisa tumbuh dan berproduksi optimal. Karena tidak menggunakan media tanah, maka setiap unsur hara yang ada dalam tanah akan digantikan dengan formula nutrisi hidroponik yang dibuat. Setidaknya memerlukan 1,2 unsur hara, 12 unsur hara, nitrogen, fosfor, kalium, magnesium, sulfur, zat besi, mangan, zinc, kuprum, boron, dan molybdenum. Baik mikro maupun makro dengan komposisi yang seimbang akan dihasilkan pertumbuhan yang optimal. Nah, penggunaan alat ukur, kita menggunakan alat ukur pH, EC, suhu larutan. Penggunaan alatnya, ya merupakan ulang dan kesamaan. Tidak ada suaranya. Aduh, ini keluar tuh. Bukan enggak, sudah dengar. Terdengar suara. Oh ya udah. Untuk mengukur pH dalam air bisa menggunakan pH meter. Misalkan pH kolam yang Anda tambahkan air kalium hidroksida, itu air larutan aki. Dan misalkan pH kelebihan bisa dikurangi dengan air aki tadi. Kalau kelebihan, kalau kekurangan dibantu kalium hidroksida. Di pasaran ada. Kemudian penggunaan alat ukur kalau diperlukan. EC merupakan electroconductivity atau aliran listrik yang mengalir di dalam air. EC dapat diukur dengan EC meter. TDS itu total dissolved solid atau jumlah kepadatan larut. TDS satuannya adalah ppm atau part per million. Biasanya diukur menggunakan TDS meter. Mencoba dari hal yang paling mudah. Jadi misalnya ada keranjang, tapi lubangnya kecil. Itu diberikan tisu. Kemudian kita sebarkan kangkung. Setelah sebarkan kangkung, kita masukkan ke ditutupi tas plastik. Kemudian kita diamkan tidak kena sinar matahari. 2-3 hari kangkung sudah pecah benih. Kalau sudah pecah benih baru bisa pindahkan. Kalau tidak mau memindahkan, ya berarti diangkat sedikit untuk mengisi air nutrisinya. Ini disebar, ini sudah pecah benih. Nah, ini sudah mulai tumbuh. Jadi kita mau mencoba yang lebih gampang dulu. Kalau saya membutuhkan kangkung. Jadi yang saya tanam 2 kali ya kangkung, panen kangkung sendiri di hidroponiknya itu. Saya juga sudah, tomat juga sudah. Nah ini kalau ini saya letakkan di meja, ini slide 3 dan slide 3. Kalau ini slide saya belum ini. Kiriman dari beberapa teman. Terima kasih. Demikian Pak Adi. Semoga bisa bermanfaat. Mungkin ada beberapa pertanyaan. Iya, ini kan tadi pemaparan dari Ibu Buki. Untuk selanjutnya pintunya sudah dibuka ya, maka pertanyaan pun juga sudah dibuka. Monggo ibu-ibu yang ingin bertanya tentang hidroponik silahkan. Bisa lewat pesan ataupun bisa secara langsung. Untuk pesan, pada kesempatan kali ini sudah ada dari Ibu Sulis. Ibu Sulis menanyakan, kalau diletakkan di ruang tamu atau di dekat dapur, berarti harus rajin mengeluarkan tanaman
agar dapat paparan sinar matahari ya Bu? Iya. Ya? Iya. Jawabannya ya? Iya. Agak lebih keras Bu suaranya Bu. Ya Bu, tulis artinya sinar mataharinya tuh langsung sebelum jam 9 gitu. Ibu Tuki coba mic-nya agak diperkeras karena suaranya kurang maksimal. Oh iya. Seperti ini? Ya. Oke. Bu Sulis bisa menggunakan, memang harus dikeluarkan. Kalau saya di dekat kolam, jadi otomatis kena paparan sinar matahari yang langsung, tapi tidak terlalu panas karena di atasnya ada fiberglass yang untuk menaungi. Jarak antara masih bisa kena sinar matahari, digeser-geser biar dapat sinar matahari. Sekian Bu Sulis. Ya. Ada lagi? Jawabannya Bu Sulis. Ini selanjutnya Bu Sulis bertanya lagi. Bu, hidrogel kok menyimpang air? Itulah apa menyerap air begitu? Iya. Maksudnya menyimpan, guys, bukan menyimpan. Menyimpang, Iya. bukan menyimpan. Iya, maaf. Bu, hidrogel kok menyimpan air? Itulah apa menyerap air begitu? Iya, menyimpan itu. Hidrogel lebih tepatnya. Hidrogel itu fungsinya apa Bu? Kayak kalau biasanya untuk mainan anak-anak tuh. Saya memperolehnya di depan SD. Biasanya ada yang jual, kemudian saya beli. Maaf Bu, mau tanya. Iya? Jadi tadi apa seperti kelereng itu Bu? Bahannya kecil seperti mutiara. Iya, seperti mutiara. Iya, sebelum terkena air. Iya, kena air. Oh iya. Oh ternyata anak saya juga punya Bu. Iya, terima kasih Bu. Iya. Selanjutnya Bu, sekam kalau buat sendiri bisa Bu? Bisa tapi ribet. Yang di rumah itu ada sekam karena selepan kan Pak, kemudian kita coba di bawahnya itu lantai, kemudian kita beri kawat, kemudian kita isi atasnya kawat itu sekam, kemudian itu dibakar. Maksud saya biar dia bisa turun sendiri, nggak taunya jalan jadi terbakar semua, terus cepet-cepet kita mematikannya. Jadi mestinya kawatnya itu yang dipanasi sehingga tidak terlalu terbakar. Nah, saya keliru sehingga menyisihkannya sekamnya itu harus cepat karena harus pakai air supaya tidak terlalu gosong. Itu kalau buat sendiri. Tapi beli banyak kok. Ya. Begitu Bu Sulis. Ini selanjutnya ada yang menyambung Bapak Gunawan. Bagaimana Bu kalau sekam itu tidak dibakar? Kalau tidak dibakar, saya belum tahu. Tapi kalau gerajan itu malah justru saya sudah. Kalau yang belum itu tuh nanti terus timbul jamur tuh harus dicuci. Kalau belum dibakar kan seperti nanam jamur. Tapi ini untuk tanaman. Saya belum coba. Yang sudah saya coba, yang sudah saya bakar tadi. Selanjutnya Bu, kalau dengan pupuknya ini bagaimana? Pupuknya itu ada 2, A dan B. Yang pertama kali itu A dicampur dengan 500 ml, kemudian B juga dicampur dengan 500 ml. Kemudian ketika memberikan nutrisi, yang pertama kali itu diambilkan 200 ml pakai pipet.
5 kali tetesan, yang sini juga 5 kali tetesan. Nanti terus naik sehingga menjadi 1000 kadang 1500 gitu. Jadi hanya 500. Tapi campuran A dengan B-nya itu awal-awal itu harus teliti. Kalau nggak mau putilang tuh nanti ditelan mungkin, tapi pupuknya nggak bisa diperbaiki. Iya, Bu. Mungkin lebih bisa dikonkretkan lagi, Bu. Pupuknya ini A dan B ini maksudnya A itu apa, B itu apa? Oh, ya. Bentar. Kemarin saya beli pupuk di pakai kita. Aku diberi nama A gitu, jadi saya nggak tahu. kemudian langsung di Mohon maaf, Bu, mic-nya didekatkan, Bu. Iya. Pupuk yang nutrisinya A dan B itu dari penjualnya sudah ada A dan B, sehingga saya tinggal campur. Isinya perpaduan apa saya lupa. Pasti itu bisa didapatkan di toko pertanian gitu ya? Iya. Nanti beli pupuk A, beli pupuk B gitu ya, Bu ya? Iya, saya mau katakan hanya pupuk A dan pupuk B karena yang lain belum tahu, jadi mungkin harus sekolah pertanian dulu. Kalau pupuk 1, pupuk 2 gitu ada nggak, Bu? Bisa aja mungkin kalau penjenengan yang memberi nama sendiri. Kalau saya A dan B lebih mudah. Oh, gitu. Ya, terima kasih. Nah, selanjutnya untuk Bapak Ibu hebat lainnya yang ingin bertanya, monggo dipersilakan karena waktu masih tersisa lumayan banyak, masih 15 menit. Oh iya, sekedar mengingatkan kalau yang ingin presensi atau yang belum presensi, silakan mengklik presensi yang sudah ada di atas itu. Tinggal klik saja, lalu diisi data diri dan selanjutnya dikirim. Nah, itulah proses agar mendapatkan absensi. Dan selanjutnya ini, Bu, ada yang bertanya kembali. Pagi-pagi pas jawab pertanyaan saya, pas sinyal jadi kurang jelas. Saya menangkapnya kalau tidak dibakar bisa menimbulkan jamur, gitu ya? Untuk tanaman jamur. Apakah pernah diaplikasikan obat anti jamur? Monggo, Bu, ditanggapi. Saya selalu menggunakan sekam yang sudah terbakar. Tapi kalau yang di rumah di Sleman itu biasanya oleh kemenangan saya dipakai untuk untuk nanam jamur atau tapi cukup meresap air, jadi lumayan sebetulnya. Tapi belum pernah ada yang jamur yang menempel-nempel, belum. Putih-putih ya. Daunnya jadi seperti ada putih-putihnya. Demikian, Pak. Ya, mungkin bisa saya ulangi lagi ya, mungkin ada peserta yang nanti tidak bisa menerima jawaban dengan begitu jelas karena namanya suaranya agak pelan ya. Mungkin jawaban dari Bu Asih tadi umumnya dibakar. Kalau belum dibakar, Bu Asih sendiri belum pernah mengaplikasikannya, dan biasanya kalau yang sudah dibakar itu bisa menggunakan apa itu namanya, di selepan gitu, dan itu bisa digunakan untuk menanam jamur
Itu kurang lebihnya seperti itu. Untuk budidaya jamur menggunakan yang tidak dibakar. Gitu Bapak Gunawan. Monggo, untuk yang lainnya masih ada waktu 15 menit. Untuk yang ingin mengetahui lebih mengenai hidroponik, monggo dipersilakan. Ya, saya bisa bertanya, Bu, langsung saja ya. Ya, Ini pertanyaan saya begini. Dapatkah tanaman itu dipindahkan dari tanah ke hidroponik? Terus bagaimana caranya? Terus yang kedua itu bagaimana dari segi rasanya, Bu? Lebih enak yang mana, dari ditanam di tanah atau di hidroponik? Demikian pertanyaan dari saya. Terima kasih. oke. Yang saya lakukan, yang saya praktekkan itu tanaman kangkungnya jadi kriuknya. Jadi burungnya lumayan suka. Karena itu saya berikan ke burung, bukan ke saya. Kalau saya kan biasanya sudah tua sehingga tidak menggunakan kangkung. Ketok-ketok di kaki. Itu Bu. Jadi bisa ya, tadi tanaman tadi bisa nggak dipindahkan dari tanah ke hidroponik? Terus caranya bagaimana, Bu? Biasanya malah justru dari hidroponik ke tanah. Kalau dari tanah disemprot dulu Bu, kemudian ditanamkan di networknya itu, tapi disisipi dengan rockwool bisa, atau mungkin menggunakan sekam bisa, kemudian digantung di ada air bisa sebetulnya, tapi hanya akarnya disirami, disemproti sehingga tanahnya hilang. Ya. Ya. Iya, betul. Aduh, saya tanya instrukturnya, saya aja juga bingung kemarin. Saya baru pertama kali kemarin. Aduh, kalau nggak langsung praktek nggak bisa jelaskan ya. Di situ ada ya. Di situ Rom kan ini, saya kan juga ini baru jadi peserta ini. Nanti saya yang jadi apanya, Bapak? Saya jadi hostnya. Oh, enggak. Oh, saya juga nanti presentasi nanti. Jam 3. Caranya kemarin saya pertama kali, ini yang nanti jam 3 yang kedua kali. Itu caranya kan ini ada yang gambar di bawah itu loh Mas. Itu ada anak panah. Share, tulisannya share. Itu diklik. Itu ada tulisan share file. Ditutup. Itu diklik, nanti jenengan ambil file PP jenengan yang ada di laptop jenengan. Nanti kalau sudah dipilih, kan langsung dipilih ya, seperti kalau kita mau kirim email, di oke di itu, nanti sudah muncul di situ. Nanti sudah muncul di situ. Halo. Ini saya tak praktekkan. Halo Bu. Dalam Bu. Halo Pak. Monggo ini kembali ke temanya, tinggal sebentar lagi waktunya. Anak panah ini Iya. Terus dibuat timbulan. Dengan sudah Ini Kak suaranya tidak ada di laptop. Jangan di situ kadang sudah muncul di laptop, atau nanti ini share file ini setelah dipilih kan bisa. Halo Pak. Halo Ibu Tuti. Halo. Ini sih yang suara siapa ini? Itu Rita. Bu Rita. Baru Host untuk mematikan host. Sama. ya bisa. Ya. Ya itu. Jadi yang lihat kita sendiri gitu loh Mas.
Berayu. Berayu. Ya, ya, ya. Berayu. Ya, Berayu. ya. Berayu sebagai host itu punyanya Bu Nurita itu dimatikan Bu. Oh ya. Biar tidak tumpang tindih. Udah. Saya unmute nggak bisa itu. Diklik, kok diklik ditekan agak lama. Bisa sebagai hostnya bisa mematikan loh Bu. Itu Biar sudah tidak tumpang tindih. mute, mute. Mute all. Belum. Sudah, Bu. Malah saya kayak yang Kita tutup aja Pak. Oh ya, oke. Ya, demikianlah tadi pemaparan dari Ibu Tuki Yase. Dan untuk selanjutnya, karena sudah hampir habis, waktu selanjutnya ini kami tutup aja nggih. Bila kurang dan lebihnya kami mohon maaf dan terima kasih atas partisipasinya selama ini. Bila ada pertanyaan lagi bisa ditanyakan lewat Japri kepada Ibu Tukiase yang sudah menggeluti bidang hidroponik. Nah, karena waktu yang kami sediakan cuma sebentar, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila ada salah kata, kami tim pagi ini mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selanjutnya waktu kami serahkan kepada Ibu Rahayu sebagai host. Monggo Ibu. Ya, terima kasih. Demikian tadi pemaparan materi tentang hidroponik oleh Ibu Tugiase. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya dan menjadi inspirasi untuk bercocok tanam dengan hidroponik. Tanpa terasa sudah di penghujung acara. Saya sebagai host mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya tim sesi 1 mohon undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Belum. Ini sudah selesai kan? Udah. Halo. Matur nuwun.